Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul azamati wal jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbihi wa al wa sallim alaihim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin di masalah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtisalil awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, yaitu seorang hamba yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun materi khutbah kita pada siang hari ini adalah khotib akan membacakan beberapa ayat serta hadis yang berkaitan tentang pentingnya menjaga amanah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhulullaha war rasul, janganlah kalian hianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan juga janganlah kalian hianati berbagai amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ayat ini sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita semua agar kita tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan kepada kita semua dengan cara tidak menjaga amanah tersebut. Terdapat beberapa banyak jenis amanah, baik yang amanah yang kecil maupun amanah yang besar, seperti amanah menjaga perintah dan larangan Allah, amanah kehormatan dan rahasia manusia, amanah harta, jabatan, kekuasaan, keilmuan, serta amanah menjaga alam semesta ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam syariat Islam itu semua masuk dalam kategori taklif, yaitu beban hukum yang harus dipikul oleh seorang manusia. Baik amanah secara vertikal, yaitu amanah seseorang dengan sang Khalik, sang penciptanya, ataupun amanah secara horizontal, yaitu antara seorang dengan dirinya sendiri.
ataupun orang lain dengan manusia lainnya. Bahkan menjaga amanah antara sesama makhluk Allah termasuk melestarikan lingkungan dan alam semesta. Maka oleh sebab itu, para ulama dalam hal ini menegaskan, beliau mengatakan sumiyat taklifu amanatan li'anna man qassara fihi fa'alaihil gharamah wa man addahu falahul karamah. Semua beban hukum atau taklif dinamakan amanah, karena siapapun yang mengabaikan amanah maka hukumanlah baginya, dan siapa yang menunaikan amanah maka kemuliaanlah untuknya. Maka oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat gelar Al-Amin, malaikat termulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam juga bergelar Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa kedua makhluk Allah ini mendapatkan kemuliaan Al-Amin? Karena keduanya merupakan hamba Allah yang paripurna, yang dapat dipercaya dan mampu mengemban amanah-amanah Allah secara tuntas dan sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, adalah wajib hukumnya untuk menjaga dan menunaikan semua jenis amanah. Tentu teramat berat memikul sekian banyak amanah yang ada di kehidupan kita ini. Saking beratnya amanah itu, bahkan di dalam Al-Quran Allah tamsilkan, Allah tampakkan ketika Allah menawarkan suatu amanah kepada langit. Allah tawarkan amanah kepada langit. Allah amanahkan amanah tersebut kepada bumi. Allah tawarkan amanah kepada gunung-gunung yang sedemikian besar itu pun enggan untuk memikulnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu, kata Allah, sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika ayat ini diturunkan, seorang ulama besar, seorang ulama tafsir, seorang ulama fikih, yaitu Imam Wahbah Az-Zuhaili, beliau di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Munir, mengatakan, beliau menjelaskan ayat ini dari sisi balaghahnya. Beliau mengatakan bahwa ayat ini terdapat isti'aratu tamsiliyah, yaitu pada ayat ini Allah ingin mengilustrasikan amanah serta beban yang sangat berat yang terkandung di dalamnya dengan sesuatu yang seandainya ditawarkan kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, niscaya semuanya akan menolak untuk memikulnya karena merasa takut dan tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian Imam Wahbah Az-Zuhaili, beliau melanjutkan penjelasannya dari segi mufradatul lughawiyah. Beliau mengatakan, saking begitu krusial dan signifikannya amanah ini, seandainya amanah ini ditawarkan kepada benda-benda yang berukuran raksasa, dan benda-benda itu memiliki pemahaman dan akal pikiran seperti manusia, niscaya semuanya akan menolak untuk memikulnya, saking beratnya amanah tersebut.
Lalu Nabi Adam, moyang kita, moyang manusia, bersedia untuk memikul amanah itu setelah ditawarkan kepadanya, meskipun dia adalah makhluk yang memiliki fisik yang lemah dan kekuatan yang rapuh. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita diminta untuk mengemban sesuatu amanah, apapun jenisnya, maka pastikanlah bahwa kita memang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk menunaikannya. Di sisi lain, saat amanah dari kita dibutuhkan oleh orang lain, maka pastikanlah bahwa kita memberi amanah tersebut kepada orang yang tepat, yang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk menunaikan amanah tersebut. Jangan sampai barometer yang kita gunakan baik untuk memberi dan menerima amanah hanyalah standar-standar duniawi semata, seperti media untuk menaikkan popularitas dan gengsi sosial, atau karena hanya untuk membawa cuan demi keuntungan pribadi. Karena amanah bukanlah hanya urusan duniawi yang fana dan sementara saja, tetapi amanah adalah urusan ukhrawi yang akan berefek untuk selama-lamanya, dunia sampai kiamat. Maka oleh sebab itu, seorang sahabat Nabi, Abu Dzar, pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan menggunakanku?" Wahai Abu Hurairah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan memilihku untuk dalam suatu jabatan? Lalu Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah menepuk bahuku dengan tangannya. Lalu Rasul menjawab ucapan Abu Dzar. Lalu beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, engkau adalah sosok yang lemah. Adapun jabatan itu adalah sebuah amanah. Ia akan hanya menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kiamat kelak, kecuali bagi orang yang menerimanya dengan haknya dan ia tunaikan kewajiban amanah yang ada padanya itu. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita semua dari semua jenis amanah yang tidak mampu kita jaga dan kita tunaikan, meskipun kita sangat menginginkan amanah-amanah jabatan-jabatan tersebut. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan memberikan kemudahan kepada para pemimpin-pemimpin kita yang telah menduduki amanah yang telah diberikan oleh Allah, ataupun amanah dari manusia yang intinya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وسنا بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن